Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Perwati, NIM G70120126126 dari kelas A, mata kuliah Kimia Medisinal. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses biotransformasi, farmakokinetik, dan proses farmakodinamik dari senyawa obat Candesartan Silexetil. Jadi, Candesartan Silexetil ini merupakan obat generik yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ataupun gagal jantung kongestif. Candesartan Silexetil ini beredar di pasaran dalam bentuk sediaan oral dengan kekuatan sediaan 8 mg dan juga 16 mg. Obat ini baik diminum sebelum makan ataupun sesudah makan. Candesartan Silexetil ini diminum secara utuh, langsung ditelan atau tanpa dikunyah, ataupun dihancurkan terlebih dahulu. Candesartan Silexetil ini mengandung zat aktif yaitu candesartan, di mana candesartan ini merupakan obat golongan ARB atau angiotensin receptor blockers, yang mana obat ini bekerja dengan memberikan efek vasodilator dan juga menghambat reseptor angiotensin 2. Kemudian sifat kimia dari candesartan yaitu yang pertama, candesartan ini memiliki nama UP yaitu 1-sikloheksil oksikarbonil oksietil 2-etoksi 3,42 tetrazol 5-penil penilmetil benzimidazol 4 karboksilat dengan rumus empiris C33H34N6O6. Candesartan ini juga memiliki berat molekul sebesar 610,67 gram per mol dengan rumus struktur seperti berikut. Candesartan memiliki karakteristik yaitu serbuk kristal berwarna putih dengan kelarutan praktis tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam etanol. Candesartan yang aktif tersendiri muncul dalam rentang lebur 157 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Candesartan memiliki koefisien partisi setano atau cair pada pH 1,1, 6,9 dan 8,9 yang merupakan lebih dari 1000 dengan menunjukkan sifat hidrofobik dan memiliki nilai pKa 6,6. Obat candesartan ini merupakan obat yang tergolong dalam angiotensin 2 yang bertindak sebagai vasokonstriksi, di mana selain menyebabkan vasokonstriksi langsung, angiotensin 2 juga merangsang pelepasan aldosteron. Dengan adanya aldosteron, tekanan darah serta keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh itu bisa atau dapat terjaga. Jadi sekali aldosteron itu dilepaskan, sodium dan air diserap kembali, di mana hasil akhirnya adalah peningkatan tekanan darah. Candesartan ini yang memberikan dengan reseptor angiotensin 2. Pengikatan ini mencegah angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya, sehingga menghalangi vasokonstriksi itu terjadi dan efek sekresi aldosteron angiotensin 2. Adapun pengertian dari angiotensin 2 itu merupakan hormon vasoaktif utama dalam renin angiotensin aldosteron sistem atau disingkat dengan RAAS yang berperan penting dalam patofisiologi hipertensi, gagal jantung, dan gangguan kardiovaskular. Angiotensin 2 juga dapat menyebabkan vasokonstriksi dan menstimulasi aldosteron dimediasi oleh reseptor AT1, di mana vasokonstriksi ini bersama sekresi aldosteron itu yang dapat meningkatkan reabsorpsi air atau garam. Nah, ini yang dapat meningkatkan tekanan darah. Obat candesartan ini memiliki efek penurunan tekanan darah dengan cara mengikat AT1 sehingga angiotensin 2 tidak dapat mengikat reseptor inhibisi kompetitif selektif.
dan sebab itu berkurangnya vasokonstriksi akan menurunkan resistensi perifer dan berkurangnya sekresi aldosteron. Sekresi aldosteron akan menurunkan jumlah air dan garam yang akan direabsorpsi. Kandesartan tidak menghambat angiotensin converting enzim sehingga tidak menimbulkan potensiasi bradikinin dan tidak menyebabkan gejala batuk seperti obat golongan ACI. Nah, kandesartan silexetil ini merupakan sebuah prodrug dari kandesartan. Setelah dikonsumsi, kandesartan silexetil akan diubah menjadi bentuk aktif, yaitu kandesartan dengan bioavailabilitas absolutnya 15-40%. Makanan dengan lemak yang tinggi tidak akan memiliki efek absorpsi atau penyerapan ataupun bioavailabilitas. Konsentrasi serum puncak rata-rata mencapai 3-4 jam setelah mengkonsumsi obat tablet tersebut. Kemudian konsentrasi serum kandesartan ini akan meningkat secara linear dengan peningkatan dosis dalam kisaran dosis terapeutik. Saat dikonsumsi dengan makanan, konsentrasi puncak akan meningkat 26% dan laju penyerapannya juga akan meningkat. Namun perubahan ini tidak akan menyebabkan efek klinis yang signifikan. Waktu paru plasma itu terhitung 9 jam pada individu yang sehat, namun pada individu yang menderita hipertensi, waktu parunya itu dilaporkan lebih lama. Volume distribusi kandesartan sebesar 0,13 liter per kilogram dengan total clearance plasma kandesartan silexetil yaitu 26 ml per menit dengan waktu paruhnya 9 jam. Nah, kandesartan ini sangat terikat dengan protein plasma, di mana yaitu lebih dari 99% dan tidak didistribusikan ke dalam sel darah merah. Nah, pada percobaan tikus, kandesartan ini dilaporkan tidak dapat menembus sel darah otak atau sawar darah otak dengan baik, tetapi dapat menembus sawar plasenta dan mencapai fetus. Kandesartan ini secara cepat dan juga sempurna dimetabolisme oleh hidrolisis ester di saluran cerna dengan bentuk kandesartan akhiral yang aktif. Sebagian kecil obat akan dimetabolisme di hepar sebesar kurang dari 20% untuk membentuk metabolit inaktif melalui proses odesylation. Kandesartan silexetil ini tidak dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, tetapi akan mengalami deetilasi dan glukuronidasi untuk sebagian kecilnya. Setelah pemberian dosis oral, sekitar 26% dosis oral akan dieliminasi dalam bentuk urin tanpa perubahan. Kandesartan terutama diekskresikan dalam urin sebesar 33% dan melalui feses via sistem biliar sebesar 67%. Kandesartan silexetil ini adalah produk yang cocok untuk penggunaan oral, cepat dirubah menjadi substansi aktif kandesartan oleh hidrolisis ester selama absorpsi pada saluran pencernaan. Respon penurunan tekanan darah yang bergantung pada dosis telah terjadi untuk dosis 4-32 mg. Maksimum efek antihipertensi terjadi pada 4-6 jam setelah pemberian oral. Nah, selanjutnya hubungan tingkat plasma ditemukan setelah dosis berulang, di mana terlepas dari usia berat badan atau jenis kelamin pasien, efek antihipertensi terpelihara dengan baik selama 24 jam setelah dosis 8-16 mg per hari. Adapun efek efisiensi puncak dari efek antihipertensi dicapai dalam 4-6 minggu dosis harian. Dosis awal yang pemberian yang dianjurkan dari kandesartan untuk dewasa dengan penyakit hipertensi adalah 16 mg untuk satu kali pemberian dalam sehari berdasarkan respon tekanan darah atau efek samping dari kandesartan. Dosis mungkin diturunkan atau dinaikkan. Perubahan dosis mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu untuk melihat efek penuh dari kandesartan pada penurunan tekanan darah.
mana kebanyakan orang membutuhkan dosis akhir kandesartan 2 mg sampai 32 mg baik sebagai dosis harian maupun dosis terbagi. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan salam sejahtera untuk kita semua.